Karena itu kita harus koreksi kesungguhan hati kita. Sehingga dengan demikian, kita di mata Tuhan itu berharga. Kita tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Kita tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Kita tidak terlepas dari perlindungan Tuhan. Maka kita harus fokus prioritas dalam kehidupan kita. Paling tidak spiritual jasmani ini harus ada keseimbangan. Lihat saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang pontang-panting. Begitu-begitu saja. Tapi yang bersama dengan Tuhan tidak pernah diterlantarkan, dipelihara dengan baik. Dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan bisa menyentuh hati siapapun untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Maka kita harus perhatikan ini. Kita harus berdiri teguh dengan apa yang kita percayai. Kita harus menyampaikan sesuatu itu. Dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Bukan berarti setiap hari beribadah ke gereja ini, bukan. Tetapi memikirkan sesuatu yang bisa berkesinambungan. Jangan kita memuji Tuhan dengan bersukacita, berinjak-injak sama dengan di pesta. Tapi anak-anak kita tidak pikirkan bagaimana kerohanian mereka ke depan. Hidup spiritual mereka bagaimana 20 tahun yang akan datang. Sudah mereka akan ikut-ikutan saja. Tidak mempunyai dampak, tetapi terikut dengan orang. Ini yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita, berkesinambungan ke depan di dalam mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, manfaat kesungguhan hati dalam melakukan apapun akan mendapatkan hasil yang berkualitas, akan mendapatkan hasil yang bermutu. Kerohaniannya bermutu, cara berdoanya bermutu, cara komunikasinya bermutu. Tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan keinginan, tidak memilih dirinya sendiri, tetapi ditunjukkan dengan hal yang elegan, yang baik. Itulah pelayanan yang menyangkut dengan kesungguhan hati. Sebab kita tidak ingin dipuji orang, tetapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin senantiasa dalam perhatian Tuhan, dalam pemeliharaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus mengerti kesungguhan hati ini akan melahirkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan secara jasmani pasti. Karena Tuhan bisa menggerakkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Maka ini harus kita percaya dalam kesungguhan hati. Apalagi berkat rohani yang sangat indah itu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Ada sukacita. Maka kita harus bangun sukacita kita. Jangan hanya ketika beribadah. Jangan hanya ketika berpesta. Tapi di rumah bangun sukacita. Sedapat mungkin persedikitlah hal-hal yang bisa mengganggu sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam satu hari laki-laki harus mengeluarkan 7.000 kata. Di mana 7.000 kata ini akan bisa keluar? Pembicaraan secara normal. Tapi saya mengatakan 7.000 kata ini akan bisa keluar dengan baik di dalam menyanyi, di dalam berdoa. Sebab ketika kita bernyanyi dan berdoa itu, berapa kata itu yang bisa keluar dari tubuh kita ini untuk bisa diperkatakan. Baik itu dalam bentuk suara hati kepada Tuhan,
Baik itu lepas lisan kita, itu sangat perlu dilepas supaya itu menjadi kesehatan juga fisik. Perempuan harus 21 ribu kata. Di mana ini letaknya ini? Jangan pula menjadi merupi, jangan mengata-ngatai orang sehingga keluar ini yang 21 ribu ini. Usahakanlah dalam persekutuan dengan Tuhan, bernyanyi dan lain sebagainya, berdoakah dan lain sebagainya, mengatur anak, mengatur keluarga, sehingga ini bisa lepas. Kesehatan secara jasmani, kesehatan secara rohani bisa terjaga. Kemudian kesungguhan hati itu akan membawa kita kepada satu tujuan yang menghasilkan secara maksimal di dalam kehidupan kita. Ada kemaksimalan yang boleh terjadi. Karena itu kesungguhan ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita aplikasikan. Kita harus tunjukkan, kita harus nyatakan. Dalam apa? Dalam pelayanan. Lakukanlah pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah pelayanan itu bukan kepada manusia, tapi pelayanan itu adalah kepada Allah yang mencurahkan berkat, yang menuntun, yang mengurapi, dan bahkan juga yang memberikan kekuatan. Harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasikanlah kesungguhan hati itu di dalam memberi. Sanggup memberi dengan maksimal. Satu saat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh rahmat Tuhan, dalam satu perbincangan kami berbincang, lalu dia mengatakan, wah, penghasilan kami sekianlah sehari, anak kami sekian, maka total sekian. Ketika mau kolekte, dia sanggup memberikan yang terkecil sama dengan kolekte sekolah minggu. Membual itu adalah dosa besar. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Maka jaga perkataan kita dengan apa yang bisa kita lakukan, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang benar-benar dilahirkan oleh Dia dalam bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh ini. Pemberian waktu kita dengan sebaik-baiknya. Pemberian berkat Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ini bagus kita tak banyak ngomong, tetapi banyak berbuat. Itu lebih berdampak. Sedikit bicara tetapi banyak melakukan. Itu sangat bergaung besar. Dan hal itu adalah sangat berdampak positif. Di mana saja kita lakukan hal itu. Aplikasi di dalam kehidupan dengan kesungguhan hati itu akan menantikan jawaban Tuhan dari waktu ke waktu. Kesungguhan di dalam melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, itu selalu dia berusaha untuk menantikan jawaban dari Allah itu sendiri. Maka ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jawaban itu daripada Tuhan. Tujuan daripada hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka kita akan senantiasa berusaha menjaga kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Sehingga bukan saja hanya berguna bagi diri kita, tetapi berguna bagi orang lain, terlebih berguna bagi Tuhan Allah kita. Sehingga setiap pekerjaan itu ada guna. Sehingga setiap pelayanan itu ada guna. Yang berdampak menguatkan hati orang. Yang berdampak juga menuntun kehidupan kita, terutama menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka tujuan kita harus sampai kepada titik itu, sehingga pekerjaan kita bukan menjadi pekerjaan yang sia-sia,
tetapi pekerjaan yang full jawaban oleh Allah yang akan memberi. Kami percaya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu semua dituntun oleh Roh Tuhan dalam hal mengaplikasikan kesungguhan hati ini, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan hal yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa.